Kita lanjutkan pada bait selanjutnya, nanti tanggungan dari Kahfi dan Kafrawi bait yang sebelumnya. Yaitu tentang i'rab, karena pada bait sebelumnya yang ini berbicara tentang yang namanya mabni. Sedangkan pada pembahasan ini kita akan membahas tentang yang berbicara tentang yang namanya mu'rab. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, pembahasan mabni itu cuma sedikit. Karena kenapa namanya mabni? Tidak banyak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahanlah itu banyak pembahasannya. Kalau tidak ada perubahan ya mau apa yang perlu dibahas gitu kan. Makanya kan sedikit baitnya. Ini bait i'rab yang banyak perubahan. Di sini kita belajar lagi tentang i'rab. Misalnya kalau ropa itu di sini dikatakan ropa wan nasab. Kalau ropa dengan nasab itu ija'alan. Ini artinya kenapa di sini sukun, di sini nasab. Ini adalah fi'il amr yang mana kemasukan nunun taukid. Tapi nunun taukid apa? Yaitu hopipa yang mana tidak bertasdid. Ija'alan, jadikanlah i'roban lil ismi. Ya, maksudnya ropa dan nasab itu, makanya di sini dibaca ar-raf'ah wan nasbah. Karena kenapa? Dia adalah maf'ulun bih daripada ija'alan. Jadi aja'ala yuj'ilu atau ja'ala yaj'alu ija'alan. Jadi menjadikan. Jadi ini namanya kalau kita lihat dia adalah kalau kita lihat ja'ala yaj'alu itu di sini bermakna seperti kalau kita lihat di pembahasan donnah yang mana menasobkan dua isim, mubtada dan khobar. Di sini ija'alan ini maf'ulun bih pertama, raf'ah, wan nasbah ini sebagai apa? Sebagai daripada atop, mengatop kepada ar-raf'ah. Kemudian i'roban nasab. Kenapa nasab? Karena maf'ulun bih kedua daripada ija'alan. Ija'alan, jadikanlah rofa dan nasab itu sebagai apa? I'rob. I'rob untuk apa? Li ismin, untuk kata benda. Jadi rofa nasab itu kata benda. Tapi kalau jasem kata kerja dan juga majrur kata benda. Karena kita nggak pernah dapati kata kerja itu majrur. Misalnya yadhabu menjadi yadhabi, nggak bisa. Karena nggak ada yang menjarkan. Karena jar itu hanyalah tanda daripada kata benda. Adapun kalau kata kerja, apa ciri khasnya i'rabnya? Yaitu sukun. Karena ada yang mensukunkan, yaitu ada lam. Jadi itu makanya di sini dikatakan rofa dan nasab itu bergabung antara isim dan fiil. Ya, di sini makanya lil ismin wa fi'lin. Jadi rofa dan nasab itu untuk apa? Untuk fiil dan juga untuk apa? Isim. Nahu lan ahaba. Lan ahaba. Ini nasab ya. Kemasukan nasabnya dengan fathah. Karena kenapa? Kemasukan lan. Wal ismu. Isim itu apa? Isim qad khusiso. Isim itu dikhususkan. Dikhususkan dengan apa? Bil jari, dengan jar. Tanda isim apa? Kemasukan full jar. Kama sebagaimana qad khusiso telah dikhususkan fiil itu dengan apa? Bi an yanjazima. Dengan fiil itu terjazmkan. Jadi ciri khas daripada kata kerja itu bisa dijazmkan. Maksudnya di sini adalah kata kerja bentuk mudhari atau yang sekarang. Kalau kalian tahu nggak filosofi fi'il mudhari? Fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu dia adalah simple present dan simple future.
Jadi dalam bahasa Arab masa depan itu tidak ada sebenarnya. Ya masa depan itu ya sekarang. Makanya disebut mudhari. Nggak ada kan kalau dalam orang nggak ada dalam bahasa Arab itu masa depan. Ya masa sekarang yang ada. Makanya pakai fi'il mudhari. Masa sekarang itu adalah masa depan itu juga. Jadi kalau secara filosofinya kita kaji bahwa kenapa dalam bahasa Arab itu tidak ada misalnya fi'il madhi, fi'il mudhari dan mustakbal gitu. Cuman di dalam fi'il mudhari sudah maknanya ada dua, present dan future, yaitu sekarang dan juga depan. Artinya apa? Bahwa masa sekarang itu adalah masa depan. Apapun yang terjadi itu adalah masa depan dan juga sekarang. Berbeda itulah bahasa Arab bagusnya karena itulah saya berpikir kok cuma ada fi'il madhi dengan fi'il mudhari ya. Kok nggak ada misalnya fi'il mustakbal yang menunjukkan besok kalau kita nggak ada fi'ilnya ya. Nggak ada fi'ilnya. Tapi kalau bukan ya, jadi bukan berarti tidak ada masa depan dalam konteks bahasa Arab, cuman kosakata yang digunakan sama yaitu kata kerja fi'il mudhari, yaitu sama-sama bermakna sekarang. Sekarang begini, kita merujuk kepada fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, apakah fi'il mudhari ini secara asolah menunjukkan bahwasanya dia masa depan ataukah secara asolah menunjukkan masa sekarang? Nah, di sini secara asolah atau secara prinsip fi'il mudhari itu menunjukkan bentuk sekarang. Adapun kalau saja fi'il mudhari itu kita ingin gambarkan atau kita ingin ketahui apakah dia menunjukkan masa depan atau mustakbal ataukah tidak, harus ada korinah. Misalnya korinahnya apa? Korinahnya godan atau korinahnya ba'da godin. Jikalau tidak ada korinah, maka dihukumi sebagai apa? Dihukumi sebagai fi'il mudhari yang bermakna al-an, sekarang. Atau kalau misalnya bagaimana dihukumi kalau fi'il mudhari'nya ini mustakbal, ada sin atau sopa. Jadi asli daripada fi'il itu ada fi'il mudhari. Makanya kan benarlah bahasa Arab bahwasanya kata kerja itu cuma ada dua, lampau dan sekarang. Karena masa depan itu tidak ada. Yang ada itu adalah sekarang. Makanya yang sekarang itu pun juga masa depan. Masa depan. Karena ditinjau dari segi bahasa bahwa fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan bentuk sekarang dan masa depan, yaitu bahwa yang sekarang itu adalah masa depan kita. Bahwa konsentrasi belajar itu itulah masa depan kita gitu. Nah, itulah kenapa dilarang berangan-angan terlalu jauh gitu. Tidak melaksanakan bercita-cita wajib. Berangan-angan maksudnya apa itu berangan-angan? Berangan-angan itu adalah menginginkan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu untuk sampai ke situ. Kemudian farfa maka rofakan bidomah wansiban. Nah, ini fi'il mudhari lagi nih. Fi'il mudhari yang kemasukan apa? Nunun taukid. Wansiban fathan. Rofakan dengan domah, wansiban fathan. Nasabkan dengan fathah. Wajur kasron. Jarkan dengan kasro. Ka dzikrullahi abdahu yasur. Ini seperti dzikrullahi abdahu yasur. Di sini yasur sebenarnya di sini yasur. Cuman di apa agar enak dibaca. Wajsim bitaskin wa gairuma dzukir. Nah, di sini jasemkan dengan apa? Dengan sukun. Wa gairuma dzukir yanubu. Geruma dzukir artinya selain yang kita sebutkan itu yanubu. Apa maksudnya nubu? Yang mewakili.
Mewakili itu apa maksudnya? Kalau fi'il mudhari itu rofa tidak dengan dhammah, maka fi'il mudhari'nya rofanya dengan apa? Rofanya dengan subutun nun. Masih ingat nggak rofa dengan subutun nun di af'alul khamsah? Itulah yang dimaksud dengan gairu madzukir, apa-apa yang tidak kami sebutkan, yanubu, yaitu apa? Menggantikan daripada doma, menggantikan daripada nasab, menggantikan daripada nasab. Nah, nasab dengan fathah, tapi kalau tidak dengan fathah, apa dengan hasbun nun. Nah, kalau tidak dengan doma, berarti dengan rofanya dengan subutun nun. Gairu madzukir yanubu nahu ja'a ahu bani namir. Nah, ahu ini contoh daripada ropa bukan dengan apa? Bukan dengan doma, tapi dengan ropanya dengan tandanya apa? Adanya wow. Nanti kita akan lihat di sini terjadi perbedaan pendapat tentang apa? Tentang ahu. Apakah harokat aslinya ahu itu adalah aho saja atau aho wow? Karena bentuk musannanya ahwani, bukan ahoni. Seharusnya kan begitu. Kalau wow di situ adalah tanda ropa, berarti kalau dia adalah tanda ropa, maka wawnya dihilangkan, maka jadi ahoni. Kalau kan seperti kitabun. Kitabun bentuk musannanya kitabani. Enggak ada tambahan kan? Kaf, ta, ba. Tambahkan alif dan nun. Sekarang ahun, ketika musannanya menjadi ahwani. Kan tanda musanna apa? Tanda musanna kan alif dan nun. Kalau kita musannakan sebuah kata benda, itu kitabun, kitabani, kita tambahkan alif dan nun. Sekarang ahun, ketika kita musannakan, maka yang terjadi apa? Ahwani. Ahwani. Yang tambahannya adalah alif dan nun. Wawunya apa? Nah, berarti wawunya waw asli. Maksudnya waw asli apa? Berarti waw, kalau dia waw asli, berarti ahun itu aslinya adalah alif kho dengan waw. Bukan alif dengan kho dan wawnya adalah tanda baca atau pengganti daripada alamat i'rab, bukan seperti itu. Sampai sini dipahami perdebatan mengenai ahun. Nanti kita lihat di pembahasan di bawah ini. Dikit ya. Anwa'ul i'rabi. Di sini kita baca anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab arbaun. Di sini ini khobar daripada anwa'ul i'rabi ada 4. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Rofa itu apa? Jenis i'rab ada 4. Tanda-tandanya ada doma, ada alif, ada waw, ada subutun. Rofa, nasab, jar, jazm. Jadi i'rab ada 4. Fa'amma rofu, adapun rofa, wan nasbu dan nasab, fayastariku fihima, maka berserikat di dalam rofa dan nasab itu asma wal af'al. Jadi isim dan fi'il itu sama-sama rofa dan juga nasab. Jadi kata benda dan kata kerja, kata benda dan kata kerja sama-sama bisa nasab. Nahu Zaidun yakumu. Zaidun domah, yakumu juga domah. Bukan domah. Zaidun ropa, yakumu juga ropa. Maka Zaidun kata benda, yakumu kata kerja sama-sama berserikat di dalam apa? Di dalam ropa. Inna Zaidan lan yakumah. Zaidan nasab dengan anna, inna. Lan yakumah menasabkan fil yakumah, sama-sama nasab.
maka apa? Nasab. Nasab bisa berada di dalam isim, bisa juga berada dalam kata kerja atau fi'il. Wa ammal jarru, adapun jar itu apa? Yahtassu bil asma, khusus dengan apa? Dengan isim-isim atau kata benda. Nahu, contohnya bi zaidin, yaitu kalau misalnya maror tuh bi zaidin contohnya. Wa amma, adapun jasmin, fayahtassu bil af'al, maka terkhusus dengan kata kerja jazm. Lam yadrib, nah, ganti lam yadrus. Nah, ini siapa nih yang belum belajar? Nah, lam yadrus. Lam menjazmkan fi'il, karena kita tidak pernah dapati lam itu menjazmkan kata benda. Kalau ada lam menjazmkan kata benda itu pasti salah banget. Waropa yakunu bidomati, ropa itu bisa menjadi, itu tandanya bisa domah. Nasbu yakunu bil fathati wal jarru bil kasrati, yakunu bil kasrati wal jasmu yakunu bisukuni wa ma'ada dzalika, adapun selain itu yakunu naiban. Nah, makanya kalau kita ingat dalam pembahasan kita dalam jurumiyah, bahwasanya ada alamat asli dan ada alamat far'i. Alamat asli ropa itu dengan domah. Alamat asli daripada nasab itu fathah. Alamat asli daripada jazm itu adalah sukun. Alamat asli daripada kasro itu dengan alamat jar, asli jar itu dengan apa? Dengan kasro. Jadi itu alamat asli. Tapi ada yang kalau memang tidak, misalnya di musanna tidak memisahkan doma, ya berarti tandanya apa? Dengan alif atau ya, dengan alif ketika ropa, ya dengan ya nasab ketika nasab dan jar. Maka itulah yang disebut dengan yanubu. Yakunu naiban anhu kama nabat wawu anid dhammati, sebagaimana wawu itu menggantikan dhammah. Fi akhi, di dalam perkataan ahun. Wal ya anil kasroti fi bani, dan ya itu di dalam bani. Bani itu berasal dari kata banu. Nah, itu seperti kata ulu. Banu dengan ulu sama, artinya dia selalu bentuknya diidopakan. Ulul azmi, ulul albab, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan bani, selalu berposisinya bani Adam, banu Adam, banu Tamim, banu Hijaz, dan seterusnya. Selalu posisinya apa? Selalu posisinya mudhof. Min qolihi ja'a ahu bani Namar, telah datang saudara daripada bani Namar. Ahu, ropaknya dengan apa? Ahu dengan wawu. Bani majrur, karena kenapa? Mudhof ilaih. Tanda majrurnya apa? Dengan ya. Dan dia mudhof lagi ke Namar, yang mana dia harus dihapus nunnya sebagai tanda ropanya. Saya kuru ba'da hada, musannif akan menjelaskan setelah ini mawadi'ah, tempat-tempat niabah, itu tempat-tempat menggantinya ropa dengan wawu, nasab dengan kasro, misalnya nasab dengan kasro ketika di muannas salim, nasab dengan ya itu ketika di musanna, dengan juga nasab dengannya itu ketika di jamak mudzakkar salim rob. Kemudian nasab dengan hasbun nun itu ketika di af'alul khamsah. Itulah pembahasan kita mengenai ini. Ada pertanyaan? Saya kira cukup kalau nggak ada pertanyaan ya.